ini sambil menunggu Ustadz Bedri Jaisurahman, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan sebelumnya, di antaranya khususnya untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh DKM Darurat Jakarta. Di antaranya adalah pesantren atau daurah pesantren muslimah pada Sabtu Ahad 3 hingga 4 Agustus 2024, minggu depan ya, insya Allah. Silakan yang muslimah bergabung di acara ini mulai jam 8 pagi hari Sabtu sampai jam 10 pagi hari Ahad keesokan harinya dengan menginap di Masjid Darut Jakarta. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi melalui WhatsApp di 0813 8729. Pematerinya diantaranya adalah Ustadz Dadang Sukandar, ya, juga ada Ustazah Erika Surani Dewi, dan juga Bunda Ningrum Mauris, serta Ustazah Syasha Energize. Silakan, karena tempat terbatas dan sudah mulai terisi penuh untuk mendaftarkan diri di Daurah Pesantren Muslimah Pribadi Solehah Penghuni Jannah. Insya Allah ya, itu terdapat ya, bisa dilihat di slide yang di layar kaca sahabat-sahabat semuanya, layar kaca, layar laptop, layar HP ya, boleh mana aja. Ya, ini tempatnya terbatas, silakan menghubungi 0813 8729. Yang berikutnya, ada info berikutnya ya. Bincang-bincang The Smile bersama Bunda Damayanti terbuka untuk umum ikhwan dan akhwat. Silakan pada Ahadnya 4 Agustus 2024 mulai pukul 9 hingga 11.30. Jadi menyambung ini ya, dari Daurah Pesantren Muslimah, Ahad paginya langsung menyambung ke bincang-bincang The Smile bersama Bunda Damayanti. Yang berikutnya masih masih dibuka pendaftaran untuk menjadi anggota Sehati, Majelis Sehati DKM DT Jakarta. Ini untuk angkatan ke-10 dengan dibuka melalui kegiatan Daurah Sehati. Ya, Daurah Sehati menjemput jodoh dengan berilmu. Jadi di acara ini sahabat-sahabat akan dibekali ilmu, dan juga selain ilmu juga nanti akan dipaparkan apa itu sehati ya, disampaikan apa dan bagaimana sehati, sehingga semakin jelas bahwa sehati Majelis Sehati DKM DT Jakarta bukan biro jodoh, tetapi adalah kajian ilmu. Jadi berilmu dulu, insya Allah dengan berikhtiar terus berilmu, Allah akan memudahkan jodoh sahabat-sahabat semuanya, khususnya yang masih menanti jodoh saatnya tiba. Amin ya. Silakan mengikuti acara ini pada 26 hingga 27 Oktober. Memang masih lama, tapi yang mendaftar sudah mulai berebutan dan tempatnya sangat terbatas karena kapasitas tempat pelaksanaan di Aula Masjid Darut Jakarta ini juga terbatas, sehingga peserta yang bisa kami terima juga terbatas. Jadi silakan untuk informasi dan pendaftaran di 0813 8729. Ya, insya Allah nanti ini untuk Jabodetabek ya, untuk Sehati tadi, Daurah Sehati ke-10 untuk Jabodetabek. Dan untuk yang Bandung dan sekitarnya, insya Allah pada November, bulan depannya ya ada. Dan untuk khususnya untuk anggota Sehati lama, boleh kembali mengikuti Daurah Sehati 10 ini. Namun nanti anggapan atau bukan anggapan, keanggotaannya akan mengikuti pada saat pertama kali bergabung di Majelis Sehati. Jadi kalau Sehati 7 ya, mengikuti yang ini Daurah Sehati 10 tetap dianggap sebagai anggota Sehati 7 ya. Bukan yang Sehati 10 tapi tetap anggota Sehati 7, kecuali yang baru masuk ya.
Silakan, mungkin ada anggota Sehati lain yang ingin mengikuti kembali Daurah Sehati, dipersilakan. Dan nanti malam insya Allah ada siaran kajian pranikah di MKFM 102,7 FM, MKFM Bandung, dengan Bunda Damayanti secara live dengan tema sulitnya komunikasi akibat luka pengasuhan. Ya, mulai pukul 20 hingga 21.30 nanti malam. Bisa bergabung melalui Zoom, ya nanti bisa menghubungi admin di 0813 8729 ataupun menghubungi saya ya untuk link dan ID Zoom-nya di 0894 kali 87000. Silakan yang ingin mengetahui link dan ID-nya bisa menghubungi tadi admin DKM DT Jakarta ataupun saya, Riko Atmaka, di 0894 kali 87000. Baik, masih menunggu bergabungnya Ustadz Bendri untuk bergabung dengan kita semua yang ada di sini. Terima kasih Dara yang ada di Cimahi, juga M. Gita, ada Bung Agung HK ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bunda Anissa dan juga Teh Dia Mustikasari, apa kabar? Teh Dia masih di Bandung kan ya? Masih. Iya, bagi sahabat yang tidak ada kendala untuk on cam atau video on, silakan ya. Silakan karena akan lebih apa ya, lebih akrab kita berzoom ya, berzoom ya di acara Amazing Parents kali ini. Um, Silakan. Terima kasih juga untuk Mas Eko. Ya, Mas Eko di Bekasi, terima kasih sudah bergabung. Ada, ya Alhamdulillah, Ustadz Bendri sudah bergabung. Sudah siap, Ustadz. Mohon mic-nya di-on-kan dulu, Ustadz. Baik. Baik, Masya Ya. Allah. Afan ya, baru bergabung nih tadi ada Jadi sejak urgent. haji, luar biasa. Baik, kita langsung saja, Ustadz Bendri, silakan. Baik, Masya Allah, jazakallah khair ya, Bang Riko yang menemani siang hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman azakumullah jami'an, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku semua peserta kajian Amazing Parents dimanapun saat ini berada, terutama buat teman-teman yang hari ini bergabung acara yang disponsori oleh Masjid Darut Tauhid Jakarta. Di kesempatan di siang hari ini kita kembali bersua dalam kajian rutin kita Amazing Parents yang sejatinya sebentar. Ya, kajian yang kita niatkan untuk bisa membersamai kita untuk menjadi orang tua yang amanah, dan itu membuat kita mau tak mau harus membekali diri dengan ilmu. Di antara yang kita lakukan memang ilmu ini akan menjadi salah satu yang akan membuat kita menjadi pribadi yang istimewa. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keistimewaan kepada manusia itu tersebab dua hal, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, ya, wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan meninggikan di antara kalian orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi ayat ini sebagai penegas bahwa yang membuat kita beristimewa, membuat kita bernilai itu adalah dua hal. Satu iman, kedua ilmu. Sehingga kalau kita selama ini mungkin hartanya sedikit, jabatan kita rendah, nggak usah khawatir ya, jangan pernah merasa minder ketika dibandingkan dengan Elon Musk gitu ya. Wah, Elon Musk uangnya banyak ya, bahkan dia kalau bersin aja ngelapnya pakai uang $100 gitu misalnya gitu ya. Jadi kita jangan merasa minder gitu ya, karena sejatinya harta dia yang triliunan pun tidak bernilai di sisi Allah karena tidak ada iman.
Maka keistimewaan pertama yang membuat kita merasa berharga adalah keimanan yang hari ini kita peroleh. Jadi kita bersyukur atas hal tersebut ya. Jadi jangan pernah minder dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, tapi minderlah dengan orang yang keimanannya makin kuat setiap hari. Yang kedua adalah setelah keimanan yang membuat kita bernilai sejak Allah ada keilmuan. Sehingga kalau kita sama-sama mukmin, sama-sama beriman, maka sejatinya kita harus berkejar-kejaran dalam hal ilmu. Ada keluarga, dua keluarga soleh, yang satu rajin ibadah, sholat, ya tapi dia malas dalam mengkaji, balas belajar, maka apa yang dia lakukan itu membuat dia menjadi istimewa, tapi kurang istimewa karena tidak melengkapi diri dengan ilmu. Maka orang tua yang istimewa adalah selain beriman adalah berilmu. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang tidak punya ilmu? Alias kalau dihubungkan dengan parenting, apakah sama orang tua yang ikut kajian parenting dan orang tua yang tidak pernah belajar parenting? Tentu berbeda ya. Karena itu di kesempatan di siang ini kita ingin belajar khususnya bagaimana kita menjadi orang tua yang menguasai banyak hal dengan ilmu yang diajarkan oleh Islam. Salah satu yang kita pelajari hari ini adalah tentang masalah komunikasi. Ya, karena komunikasi ini, anjuran tentang komunikasi ini banyak ya di berbagai macam ayat ya. Bahkan secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkomunikasi yang bagian dari ketakwaan yang disebutkan di dalam surat ya Al-Ahzab ya ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amuttaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah komunikasi yang tepat. Komunikasi yang tepat ini kalau kita lakukan, komunikasi yang baik ini kalau kita lakukan akan mempengaruhi amalanmu alias kita akan perbaiki amalan-amalan kita. Yang kedua akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Artinya, di antara anjuran teknis yang membuat kita bisa perbaiki dalam hal ini amalan-amalan kita, dalam kita menjadi orang tua, menjadi suami atau istri, yaitu adalah dengan komunikasi, termasuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kita punya dosa, kesalahan, menyakiti pasangan, menyakiti anak, maka Allah menyarankan kita melakukannya dengan perbaikan komunikasi. Jadi komunikasi secara umum adalah bagian yang diajarkan oleh Allah untuk dalam rangka kita memperbaiki diri. Hanya saja porsi komunikasi ini menjadi berbeda di beberapa level. Setidaknya Al-Quran mencatat ada 3 level komunikasi yang terkait dengan peran kita dalam keluarga. Ya, pertama, ketika kita sebagai seorang anak kepada orang tua, disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23 di mana Allah mengajarkan kita komunikasi yang harusnya kita lakukan kepada orang tua kita yang akan memberi pengaruh kepada jiwa orang tua kita. Ini kita sebagai anak. Di mana Allah katakan fakullahuma qaulan karima. Katakanlah kepada mereka, ini anjuran buat para anak, ucapkanlah qaulan karima ya. Jadi untuk orang tua anak ke orang tua sebut qaulan karima. Sementara untuk ortu ke anak yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan adalah qaulan sadida. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, yaitu ketika Allah mengingatkan tentang generasi yang lemah. وَلَيْسَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jadi qaulan sadida itu ucapkan waktu kepada anak. Sementara untuk suami istri komunikasinya itu sebut yaitu qaulan ma'ruf ya atau al-ma'ruf ya seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19 ya yaitu wa ashiruhun nabil ma'ruf, maka pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Artinya inilah diantara model komunikasi yang menunjukkan bahwa Islam sangat detail mengurus sampai urusan teknis. Dan tentu relasi komunikasi yang berbeda ini membuat kita memahami bahwa semakin kita beda perannya, makin beda cara komunikasinya. Ya jangan disamakan ya. Misalnya kita ngomong sebagai ortu, kita ngomong sebagai anak, atau kita ngomong sebagai pasangan tentu berbeda. Ya, kita harus tahu bahwa bagaimana metode-metode terbaik. Contoh gini, ketika Al-Quran mengajarkan kepada orang tua dengan kalimat komunikasi fakullahuma qaulan karima.
Ini menjadikan jawaban buat kita yang mungkin punya problem kepada orang tua kita, apalagi yang sudah sepuh. Allah katakan kalau komunikasi sama orang tua itu pakai kalimat kaulan karima. Apa yang maksud kaulan karima? Kalau secara makna, kata kaulan karima artinya perkataan yang mulia. Apakah cukup kita sebut perkataan mulia ini? Karena sebenarnya kata karima ini bukan terkait sekedar bagaimana kita berkata-kata. Tapi kata karima sebenarnya memiliki makna yang luas. Di antara makna karima itu adalah berakar bahasa kata di kata karoma yang artinya kemuliaan yang itu sering disematkan kepada para orang-orang yang suka berbagi atau memberi sesuatu. Orang yang suka berbagi dan memberi sesuatu mendapatkan penyempatan sebagai orang yang al-karom atau al-karim. Maka di zaman dahulu orang yang suka berbagi itu dipuji sebagai al-karim atau al-karom. Jadi kalau ada orang suka ngasih ini, kayak misalnya Bang Riko suka ngasih-ngasih hadiah ya, ngasih-ngasih voucher, makanya disebut huwal karim, huwal karom ya. Bang Riko ini orangnya al-karim, suka ngasih ya atau Amin. al-karom gitu. Jadi itu yang disebutkan kepada orang suka memberi gitu ya. Maka di balik kalimat ya bagaimana kita berkomunikasi kepada orang tua kita, sering kita lupa bahwa jangan banyak ngomong ya, artinya banyak ngasih gitu. Inilah kenapa seringkali banyak anak-anak yang bilang susah banget sih nasihatin ibu saya. Ya ibu-ibu jangan dinasehatin ya, sering dikasih aja. Ya, ibu-ibu mau nggak? Gimana cara Ustadz biar ibu saya tuh mau pakai jilbab? Gampang, Bu. Ini ada uang 1 miliar pakai jilbab ya. Insya Allah pakai gitu. Ya, karena kan dikasih 1 miliar, masa nggak mau gitu ya. Ya mah ada uang nih 5 M gitu ya. Mama mau kan gitu haji? Ya mau lah gitu. Jadi karena bahasa yang paling mudah dicerna oleh orang lain, apalagi orang yang lebih tua adalah bahasa hadiah. Ini yang disebut bahasa cinta itu diantaranya adalah pemberian. Ya, berbuat baik dan pemberian itu paling mudah menaklukkan hati. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bagaimana kita terbiasa untuk berbagi atau memberi karena itu membersihkan hati. Ya bahkan orang Arab punya kaidah al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu akan menaklukkan hati. Sehingga kalau ada hambatan komunikasi antara kita dengan ibu kita, dengan bapak kita, maka yang harus kita periksa adalah cara komunikasi kita. Jangan-jangan selama ini kita komunikasinya banyak ceramah tapi sedikit memberi. Alih-alih kita memberi yang ada adalah kita banyak nuntut ya. Yang ada kita malah sering banget ya memberbani orang tua. Gimana orang tua bisa dengar nasihat kita kalau kita sendiri suka dalam hal ini suka menuntut ya, minta sesuatu. Ya makanya kalau ingin nasihati orang tua kita, mulailah dengan cara ya memperbaiki cara komunikasi kita. Di antaranya adalah seringkali kita harus mengurangi omongan, lebih banyak tindakan. Inilah pesan dalam komunikasi yang diajarkan dalam Al-Quran, khususnya kepada orang tua kita. Yang kedua, bagaimana dengan komunikasi pada suami istri? Nah, saya bikin jenjangnya sebelum nanti komunikasi pada anak. Ya Allah memberikan salah satu isyarat komunikasi pada pasangan dengan kalimat al-ma'ruf yang berakar kata al-uruf. Ya, jadi kata-kata yang dibangun kepada pasangan itu harus berdasarkan al-uruf. Ya, uruf itu apa? Uruf itu artinya kebiasaan. Ya, sesuatu yang sudah menetap, berlaku, bahkan diterima oleh masyarakat disebut habit atau uruf. Nah, uruf ini adalah hal yang menjadikan patokan bagaimana kita ya berinteraksi pada pasangan kita bukan sekedar ya dipandang halal menurut pandangan agama, tapi baik juga menurut pasangan. Sehingga ke dalam konteks relasi Pak Sutri itu harusnya kita ya memakai kaidah seperti kita memakan makanan yang dianjurkan oleh Al-Quran. Ya kata Allah, kulli mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa-apa yang di muka bumi ini dengan halal dan thayyib. Ya. Mengapa Allah menganjurkan kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib? Karena inilah akan menjaga tubuh kita dari penyakit. Ya, karena banyak orang yang mikir halalnya doang. Contoh adalah halal tapi nggak thayyib. Ya, misalnya Bang Riko makan mie instan. Mie instan kan halal ya Bang Riko ya. Ya, Tapi Bang Riko makan tiap hari, 3 kali sehari. Apa yang terjadi dengan Bang Riko? Lama-lama jadi sakit. Lama jadi betul. penyakit. Nah, itulah kenapa seringkali orang dalam relasi komunikasi suami istri membahas dengan target kan halal Ustadz. Iya halal sih. Tapi toib enggak? Toib itu adalah apakah memenuhi unsur kesehatan hubungan. Contoh gini, kita misalnya berduaan sama pasangan kita. Terus suami nelpon aja sama temennya, entah itu cowok atau cewek yang diobrolin pekerjaan aja.
Sementara istri dia bingung mau ngomong tapi suaminya masih sibuk aja. Sejam, 2 jam. Sekarang saya tanya, apakah itu halal? Ya, halal nggak? Halal. Ya kan suami nelpon nggak bicara yang dosa, dia ngomong temannya bicara bisnis. Tapi istri dalam hal ini di sebelah kita cuekin, kita nggak ini, pasti dia kesel. Nah, sama seperti rumusnya ketika kita makan, kalau kita makan halal dan tidak toib, lama-lama jadi penyakit. Hmm. Makanya dalam relasi hubungan suami istri seringkali kita itu ya memikirkan yang halal tapi tidak taib ya. Misalnya adalah ya ketika seorang istri dia misalnya ya maka bikin masakan sesuatu yang menurut dia paling enak yaitu udang gitu. Sementara suami alergi atau nggak suka udang. Ya udang kan halal nggak halal tapi suami nggak suka tapi kita bilang harus kamu suka ini masakan aku kamu harus makan. Halal nggak halal, tapi memaksa makannya dia nggak suka, itu namanya tidak toib. Lama-lama akhirnya suami kesel, kamu tuh egois banget sih, bisa nggak sih? Nanti jadi berantem. Nah, hubungan suami istri yang sering bermasalah, itu disebabkan karena cuman mikirin halal tapi tidak toib. Sehingga ketoyiban inilah yang menjadikan dasar mengapa bukan sekedar komunikasinya halal tapi toib. Nah, ketoyiban inilah yang sejatinya memenuhi syarat sesuai dengan apa yang disukai oleh pasangan. Biasanya manusia menyukai sesuatu berdasarkan selera yang dipengaruhi oleh beberapa hal, ya. Pertama, selera yang terkait dengan kebiasaan, ya. Kebiasaan yang diperoleh itu adalah diperoleh dari mana? Dari ya dia misalnya latar belakang daerah, ya. Makanya kalau kita kenal latar belakang daerah pasangan kita, ketika kita misalnya berkomunikasi sesuai dengan ini dia senang. Misalnya maaf ya, misalnya Bang Riko orang Betawi misalnya. Maka ketika Teh Ririn misalnya ngomong sekali-sekali ngomong bahasa Betawi, ya dia senang berarti istri gua mau menyesuaikan gitu. Ada bahasa-bahasa tersebut atau menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan di suku yang dimiliki. Selain disukai oleh kita, mertua kita juga senang tadinya menantu kita sudah mulai menyesuaikan dan itu menunjukkan dia orang yang sangat fleksibel, tidak kekeh dengan sukunya. Maka ini diantara yang membuat pasangan itu menjadi suka. Yang kedua, kesukaan itu juga dibangun berdasarkan eh, psikologi pasangan ya, yaitu yang disebut dengan psikologi gender ya, laki dan perempuan kan berbeda. Hmm. Kalau laki-laki tidak sama dengan perempuan. Makanya pentingnya kita memahami psikologi laki dan perempuan. Bagaimana perempuan terbiasa dominan dengan perasaan, laki-laki dominan dengan akal. Makanya kenali kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Apa yang membuat suami itu suka sama kita? Biasanya maaf ya bagi laki-laki kalau istri mau ngomong sama suami ya, biasakan paham kebutuhan dasar suami itu tiga. Satu, maaf ya, namanya seks. Yang kedua pride. Yang ketiga adalah freedom. Makanya kenapa ketika berbicara sama suami, bagaimana supaya misalnya memenuhi kebutuhan dasar tadi. Yaitu misalnya berhias ya karena suami kan makhluk visual yang senang melihat. Itulah strategi yang dipakai oleh Ummu Sulaim pada saat dia ingin berkomunikasi kepada istrinya, pada suaminya dia berhias dulu. Kadang-kadang ibu-ibu pengen ngomong serius sama suami, tapi tidak melakukan hal ini. Ya malam-malam suami pulang, ibu-ibu masih pakai daster bolong 3 gitu, masih ada sisa minyak kayu putih gitu, caplang gitu ya, baunya minyak sinyong-nyong gitu. Bayangin ada bekas koyok lagi. Aduh, suami mau ngomong mesra juga enek gitu ya. Kenapa? Karena dari tampilan itu nggak membuat tergoda gitu. Itu juga membuat dari sisi ini kita lupa bahwa laki-laki itu butuh matanya dimanjakan dengan tampilan-tampilan yang menarik ya. Itulah yang dilakukan oleh Muslim. Kemudian pride, pride itu terkait dengan harga diri suami yang dimuliakan dengan cara tanya bagaimana perasaannya, maksudnya minta pendapatnya. Jangan cuman kita minta pendapatan doang ya. Minta pendapat juga penting ya. Menurut kamu gimana Mas? Bahkan perlu minta izin ya kira-kira kalau aku begini boleh nggak? Jadi izin yang kita minta itu adalah salah satu bentuk membangun pride-nya suami dan itulah yang membuat suami makin suka. Yang ketiga freedom, jangan diteror dan banyak pertanyaan. Kepo banget sih kamu. Ya, kadang-kadang istri merasa seperti itu. Sehingga kalau kita mau mengupgrade diri, mulailah dengan cara menyukai apa yang disukai oleh pasangan. Nah, yang paling penting adalah bagi seorang suami juga gitu. Apa sih yang menjadi kebutuhan istri? Istri itu misalnya suka dipahami, dihargai, dicintai.
aman dan bernilai. Sehingga kenapa istri senang dengan panggilan-panggilan mesra, dia merasa senang ketika diucapkan kata cinta karena istri itu makhluk auditori. Jadi dalam relasi al-ma'ruf yang sejatinya dipengaruhi oleh psikologi laki dan perempuan ini, kita akan belajar tentang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, sehingga kita tahu bahwa kita mengenalinya dengan hal yang berbeda. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Jadi setelah latar belakang ya dalam hal ini berkaitan dengan apa latar belakang pola berkaitan dengan suku, latar belakang terkait juga dengan kesukaan berkaitan logis. Yang ketiga dipengaruhi juga dengan ya pola asuhnya. Ya pola asuh ini juga sesuatu yang harus kita pikirkan di seseorang pada saat dia sudah ya. Bentar dulu, maaf. Ini ada skandal. Pada saat seseorang dia sudah misalnya menjalani kehidupan, dia kenal juga bahwa pasangannya itu misalnya dibesarkan dengan cara apa, dengan budaya apa, itu mempengaruhi nanti bagaimana dia berinteraksi dengan pasangannya. Misalnya pasangannya biasa kalau tidur itu mati lampu gitu, dan dia misalnya lampunya terang, itu mempengaruhi nanti bagaimana dia membangun komunikasi yang sejatinya membuat pasangan itu tumbuh yang namanya cinta. Ingat, komunikasi yang dikembangkan dalam relasi pasutri adalah komunikasi yang didasari atas apa? Yaitu halal dan toib. Jadi hal dan toib adalah di antara ukuran kita bagaimana membangun relasi yang membuat pasangan merasa nyaman. Jadi kita kenali juga pola asuhnya. Berarti kalau dia dengan pola asuh seperti ini, kira-kira kita harus bagaimana menyikapinya ya. Dan itu akan membawa dia merasa dirinya dipahami. Konsepnya dalam relasi pasutri adalah biasakan memberi ya, jangan menuntut. Karena ketika suami terbiasa menuntut, istri terbiasa menuntut, tidak ada namanya cinta yang tumbuh. Karena cinta konsep utamanya adalah bermula dari inisiatif untuk memberi. Kalau tidak ada inisiatif memberi, maka terjadi adalah saling menuntut dan itu membuat hubungan pasangan rumah tangga menjadi rusak. Itu pola komunikasi yang dikembangkan dalam relasi antara suami dan istri. Ini yang berikutnya. Berikutnya, yang ketiga adalah ketika berbicara tentang komunikasi kepada anak. Ya, ini juga memiliki standar sendiri yang diajarkan dalam Al-Quran, di mana ketika Allah menyebutkan komunikasi terhadap anak, Allah memakai kalimat yang kita sama-sama tahu, yaitu dalam surah An-Nisa 9, "Ifal yaqulu qawlan sadida", ucapkanlah qawlan sadid. Jadi berbicara kepada anak dengan kaulan sadid membuat kita paham bahwa sadid ini maknanya pertama adalah perkataan yang jujur ya, yaitu mustaqiman la iwijat wala inhiraf. Kenapa orang tua kalau mau sama anak harus jujur, jangan sampai berdusta, karena modal untuk bisa terima oleh anak adalah sikoh atau trust. Ya ketika anak sudah tidak percaya orang tuanya bahaya. Ya, ketika anak akhirnya lebih percaya perkataan temannya atau orang lain. Hal ini kenapa terjadi? Karena bisa jadi orang tua yang dalam hal ini maaf-maaf kata, dia mau merusak kepercayaan anak, mana suka berbohong. Ya, apalagi dengan kalimat-kalimat yang kadang-kadang kita anggap efektif tapi dusta. Misalnya kita bilang gini, makan ya nak, kalau enggak nanti diculik kuntilanak kan gitu ya. Kadang-kadang itu yang membuat anak ketika udah dewasa bilang, ah mama tukang bohong. Ya makan ya anak, kalau enggak nanti ditangkap Densus 88 gitu ya. Jadi polisi tertuduh pertama kalau anak akhirnya nggak mau makan. Seolah seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini dianggap efektif. Tapi sebenarnya sangat melukai jiwa anak ketika dia tumbuh dewasa. Sikap orang tua yang berkomunikasi, yang mengutamakan efektif, tapi mencederai kejujuran, itulah akan membuat anak tidak percaya. Makanya Nabi SAW menegur salah satu orang tua yang membujuk anaknya. Halo? Ya, baik. Kita menunggu kembali hubungan dengan Ustadz Pendri karena beliau tampaknya sedang dalam perjalanan. Em, ya, Oke, taruh. Halo, halo. ya, halo. Silakan Ustadz. Halo?
Baik, sambil menunggu sambungan kembali dengan Ustadz Bendri. Ya, Halo tes, ya, halo tes. ya, udah sini, ya, udah masuk sana, Sudah, ya. Oh tadi ini ya, hang ya, Chris, ya. ya freeze ya. Jadi kayaknya tadi masalah sinyalnya, Ya, ya. Jadi oke, bentar. Jadi tadi poinnya sampai di masalah sikoh ya, kejujuran. ya. Jadi ketika orang tua sudah dicap bohong, jujur, ini dampaknya bisa kemana-mana. Anak lebih percaya sosmed dibanding orang tuanya. Bahkan informasi hoax dianggap suatu kebenaran yang anak lebih percaya di ketika orang tuanya menasihati nggak diterima karena punya yang namanya trauma pengasuhan yang terkait dengan orang tua yang mudah berdusta. Makanya jangan bangga kalau orang anak sudah mengeluarkan kalimat bapak tukang bohong, mama tukang bohong sebab kerusakan komunikasi bagi anak dimulai dengan orang tua yang tidak mudah dipercaya alias tukang bohong. Maka jangan sampai kita dicap sebagai tukang bohong. Maka ini menjadi salah satu yang menjadi hal-hal yang harus kita pikirkan dalam urusan berkaitan dengan komunikasi. Yang kedua adalah hal yang penting kita pahami yaitu bagaimana komunikasi yang dibangun oleh orang tua pada anak juga berkaitan dengan sadid yang maknanya adalah tepat ya. Karena kalimat sadid ini juga berujung kata kepada kata yang berkaitan dengan ketepatan. Karena Nabi SAW misalnya ketika mengajarkan doa saat kita kebingungan dalam mengambil keputusan, Nabi mengatakan dalam sabdanya, bacakanlah doa, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah petunjuk padaku dan tepatkanlah anak panahku. Jadi tepatkanlah keputusanku, maaf, tepatkanlah keputusanku. Jadi ketika sebut wasadid ini tepatkan keputusan menunjukkan bagaimana komunikasi yang sebut sadid itu artinya tepat. Ya, bukan sekadar jujur tapi juga tepat. Ya, Rasulullah misalnya ketika mendoakan sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi juga mengucapkan sebuah doa yang maknanya kurang lebih sama dengan tepat, yaitu Nabi mengatakan dalam doa tersebut yaitu adalah Allahumma ajib da'watahu wasadid tahu. Ya Allah, kabulkanlah doanya dan tepatkanlah anak panahnya. Jadi Nabi mendoakan sahabat yang bernama Sa'ad dengan kalimat kabulkan doanya dan tepatkan anak panahnya. Jadi sadid itu maknanya adalah tepat. Sehingga di antara yang kita harus pahami dalam konsep komunikasi kepada anak itu adalah belajarlah untuk jujur dan tepat dalam membaca situasi. Tepat ini kan terkait dengan empat hal ya. Satu, tepat secara usia. Ya, ini juga harus kita pahami bahwa usia yang berbeda membuat kita harus menstimulan dan berbeda. Ya, misalnya ngomong sama anak-anak ya, apalagi balita nggak boleh sama dengan ngomong kepada anak remaja. Kalau sama anak-anak ya artinya kita memang dianjurkan banyak bicara. Kenapa banyak bicara? Karena memang anak-anak itu butuh sekali orang tua yang banyak bicara memperbanyak kosakatanya. Ya, dan itu dibutuhkan oleh anak. Tapi ketika anak sudah remaja, orang tua yang banyak bicara menjadi annoying, terganggu. Justru anak pengen banyak bicara, maka porsi bicara kita kurangi dari 70% jadi 30%. Dan itu adalah kesadaran kita. Dan inilah dipahami oleh Nabi. Nabi ketika berbicara dengan Ibnu Abbas saat masih bocah, Nabi berbicara dengan banyak hal ya. Makanya keluar hadis yang kita kenal ya, ifazillah yafazka. Lumayan Nabi menasihati seorang anak yang bernama Ibnu Abbas. Tapi ketika ada seorang anak sudah remaja datang kepada Nabi untuk meminta izin untuk berzina, Nabi alih-alih menasihatinya lantas mencoba untuk mendengarkan sudut pandang dia yang Nabi tanyakan kepadanya. Nabi bertanya ya kepadanya, kalau ibu kamu dizinai gimana? Kalau ada perempuan kamu dizinai gimana? Artinya Nabi mengajarkan pola pikir thinking skill yang membantu bagaimana seseorang itu lebih banyak bicara menceritakan isi pikiran dan isi kepalanya. Maka ini di antara catatan mengapa kenali usia tumbuh kembang anak kita. Ya, saya misalnya di Fatherman punya buku yang diterbitkan oleh Ayah Irwan, ditulis oleh Ayah Irwan guru kami, judul bukunya Anakologi. Ya, saya sarankan untuk membaca buku tersebut karena buku Anakologi sebenarnya mengajarkan bagaimana kita berkomunikasi kepada anak dengan tepat secara usia. Yang kedua adalah tepat secara jenis kelamin. Ya, ini juga menjadi salah satu ukuran bagaimana kita berkomunikasi yang berkaitan dengan jenis kelamin yang berbeda.
Dan kita tahu laki-laki dan perempuan berbeda dari sisi jenis psikologinya. Kalau laki-laki nggak sama dengan perempuan. Makanya karena laki-laki nggak sama dengan perempuan, makanya kita berusaha mencari tahu bagaimana sih pendidikan anak laki-laki, bagaimana sih sesuatu yang tepat bagi laki-laki. Misalnya cara ngomong bahwa laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Ya kalau laki-laki paling nggak suka kalau duduk berhadap-hadapan, ya seolah-olah kayak diadili. Dia lebih senang saling memunggungi atau saling membelakangi atau samping menyamping. Makanya Nabi ketika memboncengkan apa yang namanya Abdullah bin Abbas, Nabi itu meminta Abdullah bin Abbas duduk di depannya ya untuk diboncengkan. Dan itu membuat Abdullah bin Abbas tidak berhadapan wajah dengan Nabi tapi memunggungi dadanya Nabi, dan Nabi berbicara pada saat Abdullah bin Abbas dibonceng. Ini yang disukai laki-laki. Beda dengan perempuan. Kalau ngomong harus diperhatikan, dilihatin wajahnya karena dia sangat senang seperti itu. Karena begitu juga laki-laki itu identik dengan akalnya dominan. Maka laki-laki sebut zakar. Zakar itu dari kata zakaro adzikrun, artinya makhluk yang berpikir. Ya, artinya laki-laki identik dengan berpikir, sehingga membuat laki-laki itu dominan pola pikirnya. Ya, sementara perempuan itu identik dengan perasaan. Maka wanita sebut makhluk yang baper ya. Kata Nabi, innahunal mu'anisat al-ghaliyat. Sungguhnya wanita itu makhluk Allah yang mu'anisat, lembut al-ghaliyat. Sehingga ada beberapa perbedaan cara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung pakai pikiran, perempuan pakai perasaan. Makanya perempuan kadang nerima WA itu ya hurufnya beda aja itu bisa mempengaruhi dia ya. Misalnya iya, iya, iya itu beda tuh. Padahal kita iya gitu, tapi kita ngomongnya iya, ini maksudnya kesel kali dia suami ya. Dia kenapa sih jawabnya A-nya panjang, jangan-jangan dia terpaksa gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Itu yang membuat akhirnya ya membuat banyak ya diantaranya itu membuat bagaimana kadang-kadang akhirnya seringkali komunikasi itu tidak sesuai dengan psikologinya karena tadi ya antara laki-laki dan perempuan berbeda. Yang berikutnya tepat secara jenis kelamin sudah, kemudian tepat secara karakter. Anak kita itu punya karakter yang berbeda, yang kalau para ahli menyebutnya ada tiga, melankolik, ya plekmatis, ya ada lagi yang macam-macam ya, ada namanya sanguin dan macam-macam ya. Artinya kalau kita lihat bagaimana Nabi mensikapi para sahabat dengan karakter yang berbeda juga, ya kita lihat banyak hal yang kita lihat. Misalnya Nabi bersikap terhadap Abu Bakar dengan Umar berbeda. Umar dengan ketegasannya, maka Nabi menghargai ketegasannya. Tapi Nabi juga menghargai ya, misalnya Umar dengan karakternya yang keras, yaitu membuat Nabi juga tahu bahwa kalau dengan Umar yang keras berbeda dengan sahabat yang bernama Abu Bakar yang melo. Nabi juga kadang-kadang membedakan ketika berinteraksi dengan Utsman yang pemalu. Ya Utsman ini sahabat yang dikenal pemalu. Nabi juga membedakan berinteraksi dengan sahabat namanya Nuaiman Al-Ansori yang suka bercanda. Artinya ketepatan kita berkomunikasi itu sangat sesuai dengan karakter anak. Nih anak kalau suka bercanda ya candain. Kalau anak sukanya tegas ya tegas. Ya dalam ini komunikasinya nggak usah terlalu banyak bercanda. Ya kita serius-serius saja. Termasuk kalau anak sukanya misalnya yang sangat baper, sensitif, maka kita juga pakai pendekatan emosi ya. Itu juga yang Nabi praktekkan dalam berinteraksi kepada anak-anak. Yang terakhir, ketepatan komunikasi ini juga dibahas bagaimana Nabi mengajarkan komunikasi itu terkait juga dengan apa yang menjadi pengukurnya adalah tepat secara konteks ya. Jadi Nabi juga ngajarin kalau mana anak cari konteksnya tepat nggak. Kalau lagi pagi hari ya lagi happy-happy, jangan bawa berita-berita negatif dulu. Makanya kalau pagi-pagi jangan langsung ngasih tahu harga minyak goreng naik, itu jangan. Ya bagi kepada siapa aja, anak-anak juga nggak suka ya pagi-pagi bahas Dajjal. Nah kayaknya Dajjal kalau turun di hari Jumat kayaknya kita harus siap-siap deh. Pagi-pagi habis subuh langsung bahas Dajjal tuh buat anak nggak nafsu sekolah, gak nafsu makan juga. Kalau pagi-pagi yang happy-happy aja. Sebagaimana Nabi ajarkan kalau pagi-pagi itu selalu bertanya saya tentang mimpi. Ya, Nabi pernah bertanya kepada sahabat, hal ro'a haduminkumul bahri at-ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Nabi itu bertanya tentang mimpi, menunjukkan perhatian Nabi bahwa mimpi itu sesuatu yang akan membuat seseorang tuh bisa dapat motivasi.
Makanya Nabi bertanya mimpi itu dampaknya adalah para sahabat itu ketika tanya mimpi menceritakan hal-hal yang positif ya, bahkan kalau hal negatif Nabi takwilkan. Bisa ada sahabat cerita yang positif, ya Rasulullah, aku melihat langit terbelah dan aku naik ke atasnya, kata salah satu sahabat. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, kelak engkau akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan seluruh penduduk langit. Gitu kan, bayangkan hati sahabat ini yaitu Abdullah bin Abbas. Ada juga sahabat Nabi yang bercerita tentang hal negatif ya, diantaranya adalah Abdullah bin Umar ya, dicerita dia dibawa keliling neraka sampai membawa dia ketakutan, bangun tidur dalam keadaan nafas tersengal-sengal karena diperlihatkan bagian sisa neraka yang sangat pedih ya. Saat itu Abdullah bin Umar nggak mau cerita ke hadapan Nabi, tapi dia menceritakan kepada Hafsah istrinya Nabi, dan Hafsah ini adalah saudaranya Abdullah bin Umar ya. Ketika itu Hafsah bercerita kepada Nabi, dan Nabi ketika mendengar ini sebuah mimpi yang buruk langsung berkata kepada Abdullah bin Umar apa yang Nabi lakukan, dan inilah hebatnya Nabi, berkata-kata yang sangat tepat ya, sesuai dengan konteks yang disukai, yang membuat akhirnya dalam hal ini Abdullah bin Umar tersenyum. Apa kata Nabi? Ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau ya Abdullah, seandainya engkau rajin sholat malam. Jadi kalimat Nabi inilah menghibur seorang Abdullah bin Umar, karena kalimat ini membuat Abdullah Umar merasa bahwa dirinya ya dihargai dan dimuliakan oleh Nabi SAW. Nah, inilah konsep berdasar dalam komunikasi dalam Islam yang saya bahas secara singkat, tapi memberikan makna porsi kita dalam kehidupan keluarga itu berbeda-beda, maka kita harus tahu bahwa komunikasi gaya apa yang harus kita pahami. Kalau kita sebagai anak, dominan komunikasi karima yang artinya banyak memberi. Kalau kita sebagai pasangan, kita komunikasi ma'ruf, komunikasi yang paling penting gimana yang paling disukai oleh pasangan, karena berkaitan dengan ketoiban, pasangan tuh paling suka yang kayak gimana sih gitu ya, apa yang disukai pasangan. Nah, kalau yang ketiga, komunikasi yang paling tepat ya, sesuai dengan dalam hal ini psikologi atau tepat yang dipahami oleh anak-anak kita. Nah, konsep yang berbeda ini itu adalah teknis yang diajarkan dalam Al-Quran bagaimana membangun komunikasi kepada anggota keluarga. Tapi yang benar di luar itu semua, sehebat apapun komunikasi kita terhadap pasangan, terhadap anak, tidak akan bisa mengalahkan apa yang menjadi dasar komunikasi itu terbangun dengan baik. Apa yang membuat komunikasi bisa terbangun dengan baik, yaitu adalah hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebaik-baiknya penghubung komunikasi antara kita dan keluarga. Saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwa walaupun kita sudah pandai apapun dalam komunikasi, jago dalam berkomunikasi, ahli public speaking, ahli psikologi, tapi kalau hubungan kita sama Allah jelek, pasti akan bermasalah dalam relasi kita terhadap keluarga kita. Karena sejatinya ketika kita punya masalah dengan pemilik kehidupan, pasti Allah beri tegur dengan masalah kepada makhluk-makhluknya. Dan ini pernyataan Ibnu Qayyim dalam kitab Jawabul Kafinya. Di antara cara Allah untuk mengingatkan hambanya yang sudah berbuat dosa atau maksiat, Allah memberikan pengaruhnya dalam dampak kepada orang terdekatnya. Sehingga kalau kita punya masalah dengan orang terdekat kita, maka jangan-jangan itu akibat buruknya maksiat kita atau maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, bagaimana Allah mengingatkan tentang ikatan hati yang menjadi dasar ikatan antara suami dan istri dan ortu dengan anak. Dalam surat Al-Anfal ayat 63, wa'alafa baina qulubihim, adalah Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma'alafta baina qulubihim. Sebab kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, kata Allah, ma'alafta baina qulubihim. Gak bakalan bisa, kata Allah. Walakin Allah alafa binam, tetapi Allah yang menyatukan hati. Jadi yang membuat kita romantis dengan pasangan, hati terikat, ternyata adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik ikatan hati. Kenapa hal ini penting saya sampaikan? Karena jangan sampai kita lebih banyak fokus untuk membangun komunikasi secara teknis. Jago banget kita komunikasinya cara ngomong ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari dari materi-materi seminar. Tapi ibadah kita kepada Allah jeblok.
Akhirnya apa? Kita tidak bisa membangun apa yang dibutuhkan dalam komunikasi, yaitu cinta yang kuat ya. Sebab yang membuat seorang itu mudah banget mendengarkan ucapan kita adalah cinta. Dan cinta tidak mungkin dibangun kalau hubungan kita dengan pemilik cinta rusak. Ya, makanya resep cinta itu muncul kan di dalam surat Maryam ayat 96 itu adalah ketika kita fokus kepada pemilik cinta. Ya, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam 96, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh kami karuniakan kelak akan diberikan kepadanya dari Allah Ar-Rahman, yaitu sifat wudda, yaitu sifat cinta atau mahabbah atau al-mawaddah. Jadi al-mawaddah yang merupakan bagian dari awuddah yang terjadi antara suami dan istri, semua ternyata bermula dari mana? Ternyata semua bermula dari hubungan suami istri yang didasari dari hubungan yang dekat dengan Allah. Sehingga meskipun Ibrahim bersama Hajar jarang ketemu, tapi mereka bisa membangun cinta meskipun jauh. Meskipun seorang Ibrahim jarang bertemu dengan Ismail, tapi sang anak timbul cintanya pada ayahnya. Makanya waktu mau disembelih anaknya, Ismail nggak protes, nggak kabur. Gak lantas berpikir, "Ih, bapak ngaco nih, stres banget. Udahlah jarang pulang, sekali pulang bawa golok. Ini bapak model apaan kayak gini nih gitu ya. Kak Seto harus tahu nih. Ya, Komnas Anak harus tahu nih ini kasus penganiayaan terhadap bocah di bawah umur kan gitu ya." Ternyata tidak ada pun kalimat dari seorang Ismail. Yang ada dia mengatakan kepada ayahnya dalam surat As-Saffat 102, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajudini insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku sayang. Ya, dia mengucapkan kalimat wahai ayahku sayang. Perhatikan kalimat yang diucapkan seorang anak kepada ayahnya adalah abati. Abati itu artinya ayahku sayang. Jadi dia berkomunikasi kepada ayahnya dengan kali komunikasi yang tulus yang menunjukkan cinta dan perhatian pada ayahnya dan kalimat wahai ayahku sayang. Padahal ayahnya jarang pulang, ya jarang sekali bersua dan sekali pulang pulang langsung ingin nyembelih. Tak ada satupun yang anak-anak protes dalam hal ini. Kenapa? Di antara jawabannya adalah karena Allah telah mengikat hatinya Ismail meskipun jauh dari ayahnya, tersebab ayah yang menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk. Makanya di antara perusak ikatan hati antara suami istri, antara ortu dengan anak, ternyata adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau kita pengen tahu kenapa terjadi perceraian, kenapa terjadi bapak dan anak bertengkar, bahkan anak gak lagi ikut apa kata bapaknya atau kata ibunya, jawabannya adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering diingatkan dalam riwayat Imam Ahmad ya dan juga disahihkan oleh Syekh Al Albani. Ya, Nabi bersabda dengan memulai hadis dengan sumpah. Apa kata Nabi? Walladzi nafsu Muhammadin biadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Ya, ma tawada isnani fafuriqo bainahuma illa bidzambin yuhdisu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mesra, saling akrab, saling cinta, kemudian dia berpisah, kemudian dia bercerai, gak lagi tegur sapa. Ya, ini diantara yang Nabi ingatkan. Ya, dulu ada orang yang mesra banget sama pasangannya. Ya, sering tuh kita dengar manggilnya ay, beb gitu ya, ayam bebek kata orang gitu ya. Kemudian manggil ujung-ujung nyet gitu ya, ayam bebek penyet kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lihat pasangan-pasangan yang seperti ini kompak mesra di awal, tapi akhirnya bercerai dengan manggil panggilan yang buruk. Kenapa? Jawabannya illa bizambin yuhdisu ahaduhuma. Hal ini terjadi karena dosa salah satu atau kedua-duanya lakukan mereka. Jadi penyebab utama yang membuat koneksi terputus, tidak lagi ada pengaruh, komunikasi tidak lagi nyambung, padahal kita udah jago banget dalam urusan komunikasi. Dan sebab apa? Karena maksiat yang dilakukan. Karena itulah Nabi katakan bahwa yang menyebabkan pengrusak hubungan suami istri adalah ada dosa di antara mereka. Jadi dosa adalah penghalang komunikasi. Jadi jangan menganggap bahwa maksiat kita dengan korupsi, maksiat kita melihat gambar-gambar yang haram, itu seolah-olah tidak ngaruh. Maka kalau kita lihat kenapa anak kita susah banget dikasih tahu, kenapa sih kita juga susah banget nasihatin atau mengikut berkomunikasi sama emak kita? Kenapa juga istri kita suka ngelawan? Periksalah hubungan kita dan Allah pertama kali karena hubungan kita dan Allah lah yang membuat bagaimana koneksi kita kepada pasangan, kepada anak bahkan kepada orang tua bisa tersambung dengan
baik. Nah, kalau hubungan dengan Allah jelek, pasti dampaknya jelek. Jadi jangan meremehkan hal-hal terkait dengan memelihara spiritualitas kita. Sehingga dalam beberapa hal, ya saya sering datangi, misalnya ada seleb yang hendak bercerai, ya sampai bertanya ke saya gitu. Ternyata saya lihat bahwa dia sudah ke psikolog sudah puluhan kali. Secara psikologis dan teknis sepertinya dia sudah mendapatkan bimbingan psikologis, misalnya suruh melakukan ini, tapi ternyata eh, nggak bisa membentuk perceraian mereka. Maka dengan pada saat dia mendatangi saya, mau nggak mau saya berikan hal yang mungkin tidak nyaman di mata dia. Apa itu? Saya tanyakan dulu hal yang fundamental aja. Sholat subuhnya jam berapa gitu. Saya tanya. Sholat subuh jam berapa? Dia tergelagapan ketika tanya ini sampai akhirnya dia mau nggak mau mengakui bahwa dia sendiri bukan nggak pernah sholat subuh tapi kadang kesiangan. Bahkan dia bilang, oh, saya kadang sholat subuh jam 7, jam 8 itu. Saya bilang itu bukan sholat subuh, itu sholat duha pakai kunut kan gitu ya. Atau sholat suha ya, subuh menjelang duha kan gitu ya. Jadi kita kadang-kadang lupa bahwa apa yang kita lakukan, yang kita sebut sebagai hal yang remeh di mata Allah nggak remeh. Jadi ketika kita sudah meremehkan sholat, maka Allah remehkan juga kebutuhan kita terhadapnya. Kita minta sama Allah nggak digubris, lalu aja sholat aja nggak serius. Jadi jangan pernah mendatangi Allah dengan sisa karena Allah juga memberikan rahmat dan kasih sayang dengan sisa. Prioritaskanlah Allah dalam kehidupan kita, maka Allah juga akan memprioritaskan kita saat kita butuh pertolongannya. Maka jangan sampai Allah diberikan hal-hal yang sisa, kalau nyumbang juga sisa, kalau ada kembalian atau receh, ya maka itu yang membuat akhirnya nilai-nilai kita di sisi Allah tidak berharga. Nah, kembali Bapak dan Ibu melakukan Allah karena waktunya terbatas, ya sudah pukul 2 lewat 18. Tapi ini sekelumit dari apa yang bisa gambarkan bahwa dalam syariat Islam sudah diatur relasi Pak Sutri, relasi ortu, dan relasi kepada anak. Tinggal bagaimana kita menerjemahkannya untuk menjadi sebuah komunikasi yang dampaknya adalah masing-masing merasa terikat, timbul cinta dan sebagainya. Tapi kalaulah kita tidak mampu mengikat hati keluarga kita dengan cinta, dengan teknis-teknis yang kita berikan tadi, maka ikatlah mereka dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang tulus dari kita ya kepada Allah akan membantu bagaimana anak-anak yang jauh dari kita akan dijaga langsung oleh Allah. Setidaknya dijauhkan dari hal yang haram. Istri atau pasangan kita juga dibikin tunduk, dibikin taat. Ya, tidak ada peluang untuk bermaksiat, masuk ibu kita atau bapak kita yang bisa jadi pengetahuan lebih banyak dari kita, bahkan merasa lebih unggul dari kita, dengan bekal bahwa kita adalah seorang yang rutin melakukan ibadah, rutin melakukan pengajian, maka Allah yang membuat lisan kita keluar itu sesuatu yang berbekas di hati mereka. Berbekasnya lisan itu adalah karena pengaruh spiritualitas kita kepada Allah. Itulah mengapa di antara rahasia Nabi SAW mendapatkan karunia sebuah komunikasi yang disebut kaulan sakila. Inna sanulki alaika kaulan sakila. Sungguhnya kami berikan kepada Muhammad perkataan yang berat ya. Jadi kalimat kaulan sakila dimaknai sebagai ulama sebagai perkataan yang berbobot ya alias perkataan yang berbekas yang saking berbekasnya ngejelep ke hati. Itulah perkataan yang disebut kaulan sakila. Nah, Rasulullah SAW itu mendapatkan karunia yang disebut qaulun tsaqila. Di antaranya Nabi kalau ngomong akan membuat orang lain terpesona, terpedaya, mudah dikendalikan. Misalnya orang Arab Quraisy menggelari Nabi dengan panggilan Sahirul Bayan. Sahirul Bayan itu kan maksudnya tukang sihir yang membuat orang lain terpesona. Ini sebenarnya antara sindiran maupun pujian. Di antaranya kalau kita sebut sindiran, dia menganggap Nabi tukang sihir. Tapi bisa juga disebut pujian. Kenapa? Karena berarti Nabi hebat banget. Ya, walaupun bukan S1, S2, ya, atau Nabi tidak memiliki kemampuan baca, tapi komunikasinya mampu menyentuh banyak jiwa. Itu membuat Rasulullah digelari sebagai Sahirul Bayan, yaitu tukang sihir. Nah, Nabi ini hebatnya adalah bagaimana orang lain terkesima dengan gaya komunikasi Nabi, karena Nabi punya kebiasaan dalam ibadah yang memberi pengaruh kepada komunikasinya. Dan itu diajarkan oleh Allah dan surah Al-Muzammil. Nah, perhatikan orang tua yang pengen bagus komunikasinya, baik kepada orang tua kita, pada anak pasangan, lakukanlah dua hal yang akan membuat komunikasi kita semakin berkualitas. Apa itu? Allah katakan, Ya ayul Muzammil, kumil laila illa qalila, isfahu awingkus minhu qalila, ozit alaihi waratil Qur'ana tartila. Wahai orang berselimut, ya, bangunlah di tengah malam setengah atau sebagian darinya. Artinya Nabi dianjurkan oleh Allah agar memiliki rahasia komunikasi yang baik adalah bangun tengah malam. Ya, buat apa? Bukan mau nonton bola ya, Piala Eropa gitu ya antara Inggris dengan
Itali, bukan ya. Itali juga udah gagal gitu. Artinya ternyata yang dimaksud bangun tengah malam tuh untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Tahajud kita itu memuliakan kita dan seperti itu. Yang kedua, barulah Nabi disuruh warotilil Quran tartila. Baca Quran dengan tartil. Maka baca Quran dengan tartil itu juga diantara anjuran yang membuat akhirnya komunikasi kita itu makin berbekas. Dan itulah kenapa Nabi ya diajarkan komunikasi seperti ini. Kesimpulannya adalah komunikasi yang diajarkan Islam selalu terdiri dari dua aspek. Aspek pertama terkait dengan hubungan dengan Allah, maka spiritualitas harus diperbaiki, jauhkan diri dari maksiat yang membuat rusak agama kita dan kehormatan kita. Yang kedua adalah kita diajarkan komunikasi sesuai level atau jenjang yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu aja, mohon maaf karena waktu kita sudah hampir setengah tiga. Mudah-mudahan ada kesempatan kalau memang ada sesi diskusi kita jawab. Makasih Baik. kepada Bang Riko udah memfasilitasi. Makasih juga kepada Masjid Darut Tauhid yang sudah Jakarta. Ya. membuat kita bisa mengikuti kajian ini. Aku lu kalau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke sesi diskusi, namun ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Nanti teman-teman atau sahabat-sahabat ayah bunda yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Bendri Jaisul Rahman dapat raise hand ataupun menulisnya di chat room. Baik, informasi pertama seperti yang di awal saya sampaikan tadi adalah uh, daurah pesantren muslimah yang diselenggarakan pada Sabtu Ahad 3 dan 4 Agustus. Oh ya, ini siaran untuk nanti malam. Oh, baik, Daurah Pesantren Muslimah Pribadi Soleha Penghuni Jannah pada 3 dan 4 Agustus 2024 pelaksanaan di Masjid Darut Jakarta mulai pukul 8 Sabtu 8 pagi hingga sekitar pukul 9 pagi Ahad keesokan harinya. Silakan untuk mendaftarkan diri karena tempat terbatas di 0813 807729. Yang berikutnya, ikuti kajian sehati offline menjemput jodoh dengan berilmu esok Ahad 28 Juli 2024 bersama Ustadz Isnan Ansori dengan tema bahasan Maaf, langkah kita hanya sampai di sini. Silakan hadir pukul 9 pagi di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Acara akan berlangsung 2 sesi untuk kajian sehati offline ini. Sesi kedua mulai ibadah zuhur pukul 13 hingga 15 bersama Ummu Haidar dalam bahasan Bilakah Dia Jodohku. Yang selanjutnya adalah sulitnya komunikasi akibat luka pengasuhan. Ini bersama Bunda Damayanti. Siaran MKFM kajian pranikah nanti malam mulai pukul 20 hingga 21.30 bisa melalui media Zoom ataupun langsung ke websitenya MKFM mkfmnetwork.com ya, di situ ada live streamingnya. Silakan ataupun melalui Instagramnya bersama Bunda Damayanti mulai pukul 20 hingga 21.30. Berikutnya, ya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat Ayah Bunda yang ingin berdonasi untuk kegiatan dakwah Islam Masjid Darut Jakarta, silakan untuk men-scan tanda kris yang tampil di layar dan juga silakan di screenshot untuk disimpan. Siapa tahu nanti akan bermanfaat. Baik, saya langsung buka sesi diskusi bersama Ustadz Bendri. Ada Kang Zaki? Ya, Kang Zaki silakan dibuka Kang mic. Zaki udah raise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mendengar hubungan dengan Allah itu bisa untuk menghindari maksiat. Kita sebagai seseorang lebih baik kita diam dengan maksiat atau kita memberantas maksiat. Gimana maksudnya? Lebih baik seseorang itu memberantas maksiat atau kita diam dengan maksiat yang ada. Ya. Misalkan ada Iya. oplosan. Iya. Ya. Baik. Sudah Pertama, paham? ya. Silakan. Ya, pertama masalah tentang ini Nabi sudah ingatkan ya bagaimana mukmin yang terbaik itu pertama Allah tegaskan memiliki ciri yang disebutkan surat Al-Imran ayat 110. Ya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah generasi yang terbaik yang keluarkan dari rahim manusia karena kalian melakukan tiga hal. Satu, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran alias kemaksiatan. Yang ketiga, ya beriman kepada Allah. Maka di antara ciri generasi terbaik dan kualitas manusia terbaik adalah yang dia memiliki kualitas bahkan mencegah kemungkaran. Ya. Nah, mencegah kemungkaran inilah yang dilakukan dengan banyak fase. Ya, yang paling fase paling kuat, orang yang paling bagus kata Nabi yang mengubahnya dengan tangannya. Kalau dia nggak bisa mengubah tangannya, dalam ini adalah dia punya power, kekuasaan, dia bisa cegah. Ya kalau dia seorang pemimpin, misalnya dia mengatakan membatalkan hak undang-undang yang melegalisasikan misalnya kemaksiatan, misalnya miras dan sebagainya. Dia tegas mengatakan dengan ini haram dan nggak boleh diberlakukan. Ya dilarang peredaran misalnya miras. Nah kedua dengan tangan, ya kita berbicara, mengingatkan. Ya dalam hal ini. Yang ketiga adalah dengan hati. Ya kalau kita nggak mengingkari dengan hati, dan hati itu kata Nabi itu udah selemah-lemahnya iman. Sehingga kalau kita dalam kondisi melihat kemungkaran, maka berusahalah untuk mencegahnya dengan semampu kita. Dan tegah ini bisa langsung atau sifatnya kita bisa strategis ya mengatur cara gimana caranya biar maksud ini nggak berkembang di sekitar kita, masyarakat kita. Misalnya bagaimana kita mendekati pelaku maksiatnya dulu, dan jangan dia yang berbuat maksiat ini juga nggak pernah didakwahi, nggak pernah ceramahi. Jadi kita lakukan pendekatan supaya pelan-pelan dia bisa jadi ketika pendekatan yang baik dia malah mengubah dirinya dari pelaku maksiat menjadi ahli taubat. Ya pernah misalnya ada salah satu apa Ustadz bercerita bagaimana dia mendatangi salah satu germo ya yang memfasilitasi lelaki hidung belang dengan wanita-wanita cantik yang melayaninya ya, dan itu adalah maksiat yang tentu saja dosa besar. Tapi ketika dia sadar bahwa atau si germo ini mungkin butuh didakwahi, dinasihati, pelan-pelan dia mendekati, diajak ngobrol ya. Lama-lama ketika dia dapat nasihat, hatinya tersentuh, dia sadar bahwa dosa yang dilakukan itu fatal banget, memfasilitasi orang berzina, perempuan-perempuan yang diberikan kepada laki hidung belang, dan dia akhirnya menangis, dia tobat dan akhirnya dia kembali kepada jalan Allah. Jadi maksiat itu wajib diberantas dan kita cara memberantasnya tinggal kemampuan kita dalam rangka memberantasnya sesuai dengan kadar kita. Yang jelas jangan membiarkan. Ya paling kalau membiarkan ya itu malah menjadi pribadi yang buruk di sisi Allah karena membiarkan kemaksiatan bahkan cuek menjadi penyebab diturunkannya musibah kepada kampung tersebut, dan yang pertama kali mendapatkannya justru orang soleh yang cuek tadi. Ya sebagaimana firman Allah dan surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang baik, orang-orang zalim di antara kalian. Ayat ini para ulama menafsirkan berkaitan dengan orang-orang yang cuek terhadap kemungkaran. Ya dia merasa cukup dengan sholatnya, puasanya, dia tidak mau mengingatkan. Masalah hasil adalah urusan Allah, tapi ketika kita mengingatkan itu tanggung jawab kita, karena ketika kemaksiatan terus merajalela karena nggak diingatkan, maka kita turut berdosa karena membiarkan kemungkaran. Jadi jangan yang disebut membiarkan kemungkaran, tegaslah dalam rangka memberantas kemungkaran. Caranya adalah pelan-pelan, bisa dengan cara kekuasaan kalau kita punya otoritas, atau cara yang paling penting adalah menstrategikan dengan cara misalnya menasehati, dengan cara berkata-kata yang bisa menyentuh hatinya. Ya Allah alam sawab. Baik, terima kasih Kang Zaki. Dan berikutnya dari seorang akhwat yang tidak mau disebutkan namanya melalui operator. Kan, Ustadz, apakah masa lalu orang tua yang menyedihkan dan juga pendidikan yang tidak tuntas bisa menjadi salah satu penyebab kendala komunikasi hingga pola asuh terhadap anaknya satu arah, taunya hanya perintah tanpa mau menjelaskan, tanpa mau menerima penjelasan dari anaknya. Bagaimana sebagai anak untuk bersikap, Ustaz? Ya, ketika ada orang tua yang pola asuhnya seperti ini, gaya komunikasinya ya pastinya banyak faktor ya, karena sejatinya orang tua pun mewariskan pola asuh yang diterima dari orang tua sebelumnya. Karena ingat ada warisan yang tidak sadar diturunkan dari zaman ke zaman, selain warisan utang dan warisan uang namanya warisan pengasuhan.
Hmm. Sehingga ketika orang tua mengasuh dengan cara otoriter, dia juga mungkin berasal dari orang tua yang seperti itu. Nah, ketika kita hari ini sadar bahwa ini adalah hal yang buruk karena kita belajar ilmu parenting, maka kita sudah mulai mensiasati setidaknya bagaimana kita tidak melakukan itu pada anak-anak kita. Nah, pertanyaan adalah kalau kita nggak nyaman gimana orang tua yang kayak gini? Karena dia dipengaruhi oleh pola asuhnya, ditambah bisa jadi pengetahuan dia, jarang mengakses materi-materi parenting. Nah, berarti kalau kita ketemu orang kayak gini gimana? Yang jelas kalau kita ketemu orang tua yang seperti ini, yang susah banget dinasihatin, dan itu memang bukan porsinya kita, maka kembalikan ke komunikasi ke orang tua yang diajarkan oleh Al-Quran. Jangan banyak ngomong, jangan banyak ceramah, jangan banyak nasihat. Tapi sebagai anak adalah banyak memberi, banyak memberikan modal, banyak kebaikan. Karena orang tua yang mungkin otoriter pun kelak dia akan menjadi pribadi yang mudah dibujuk ketika dia merasakan anaknya itu menjadi pribadi yang pandai membuat hatinya senang, salah satu dengan hadiah yang dikirimkan setiap saat ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya dari Bunda Hamba Allah. Ustadz, bagaimana pola komunikasi terhadap anak yang bisa dikategorikan sebagai introvert, baik kepada lingkungannya, teman-temannya, bahkan terhadap orang tuanya sendiri sangat tertutup. Ya. Apakah baik berikhtiar untuk berkonsultasi kepada seorang psikolog? Ya, saya dari dulu nggak pernah percaya anak introvert di hadapan orang tua. Introvert ada dalam kajian psikologi, tapi kalau introvert di hadapan orang tua itu bukan introvert. Sejatinya tidak ada anak yang introvert di hadapan orang tua, yang ada adalah anak yang terluka dan kecewa. Garis bawah ini. Jadi anak yang introvert, yang kita bilang introvert dan orang tua sebenarnya sejadi mengalami luka batin dan kecewa akibat mungkin sikap kita yang mungkin melukai jiwanya tanpa sadar. Karena kan luka yang namanya luka pengasuhan itu terdiri dari 5. Ya, satu adalah kekerasan verbal dan nonverbal. Ya, bisa jadi kita memberikan ke dampak dengan kata-kata yang kasar atau sikap kita yang menyakiti. Mungkinkah yang mengalami itu? Mungkin saja. Yang kedua, jangan-jangan dari pengabaian. Dia pernah mengalami masa-masa di mana dulu waktu kecil ya lagi nangis dicuekin, gak direspon, jarang dipeluk, atau mungkin dia dicuekin, itu pengabaian. Yang ketiga adalah tuntutan yang berlebihan. Ya, selalu tuntut kamu tuh anak soleh harus begini, kamu tuh anak soleh. Yang keempat adalah pembandingan. Orang tua yang sering membandingkan. Sini aja bisa, masa kamu nggak bisa? Kamu jangan kalah sama kakakmu. Yang kelima adalah bisa jadi ekspresi wajah yang tidak menyenangkan yang direkam oleh anak. Jadi wajah kita saat melotot, saat kita menunjukkan, menyepelekan, meludah, puih gitu bermuka masam, itu bisa direkam oleh anak mungkin tanpa sadar, dan itu yang akan memorable menjadi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, maka saya sih ingin mencoba ibunda dan ayahnya menelusuri apakah di masa-masa anak sedang hamil atau dalam kandungan dia mendapatkan apa yang menjadi haknya. Di antara haknya waktu anak dalam kandungan ada merasakan ketenangan, kenyamanan dari ibunya, terutama saat ibu tidak mengalami kondisi stres dan depresi. Karena beberapa riset menyebutkan anak-anak yang kita kenal sebagai introvert bahkan cenderung tertutup sampai ke orang tua tertutup bisa jadi mengalami luka jiwa dari masa kecil kandungannya. Dari mulai ibu yang tertekan, stres, gampang nangis. Nah, ini juga harus dipengaruhi. Harus kita evaluasi. Yang berikutnya setelah dia lahir, apa yang dia dapatkan setelah nyusui? Apakah banyak pelukan, sentuhan? Apakah dia mendapatkan orang tuanya lebih banyak omel, lebih banyak nangis, atau lebih banyak senyum dan tertawa? Karena kondisi itu sangat menentukan nanti apa orang tua tipikal orang suka menghardik, menasehati, itu juga mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat pengaruhnya ada dalam pola asuh kita, yuk ubah pola asuhnya, lakukanlah yang disebut reparenting. Reparenting adalah mengasuh dengan ilmu dengan cara yang lebih tepat dibandingkan apa yang diperoleh anak di masa lalu. Nah, inilah kenapa pentingnya kita belajar ilmu parenting supaya kita bisa tidak melakukan kesalahan sehingga membuat anak menjadi tumbuh yang kita tidak harapkan. Saya sarankan ibu atau bapak yang bertanya mungkin bisa mengikuti kelas online kami ya fatherme.id. Di situ ada beberapa isu terutama tentang membayar utang dan membasuh luka pengasuhan yang bisa diakses. Ya, nanti mungkin nanya ke admin atau Bang Riko. Nanti dikasih nomornya admin itu Mas Syahid untuk bisa belajar bagaimana membayar utang dan membahas luka pengasuhannya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, yang terakhir ini dari Ayah Agung HK. Saya balik pertanyaannya, apakah ini bukti dari Allah yang menjanjikan balasan yang kontan di dunia atas sikap kita kepada ortu pada waktu kita masih anak? Dan sekarang balasannya adalah sikap anak kita sendiri kepada kita sebagai orang tua. Bagaimana Ustaz menyikapinya? Iya, sangat mungkin karena para ulama juga mengatakan ya, ya kan ada kaidahnya kama tadinu tudan ya, sebagaimana engkau ingin perlakukan maka begitulah orang lain memperlakukanmu. Begitulah juga masa Allah mengendalikan alamnya untuk memperlakukan kita. Di antara ayat mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Itu dipahami ulama ayat ini adalah bukti atau hukum dari hukum sunatullah tentang balasan akan kebaikan yang berujung pada kebaikan. Begitu juga balasan keburukan berujung pada keburukan. Sehingga ketika kita pernah berbuat buruk sama orang tua, maka balasan keburukan itu kita peroleh justru nanti ketika kita jadi orang tua. Dan itu adalah hal yang lazim yang sering ditemuin. Sehingga kalau kita sadar kenapa sih dalam hal ini saya mendapatkan perlawanan dari anak saya, bisa jadi karena saya yang belum menuntaskan relasi saya dengan ibu saya. Ibu saya pernah disakiti dengan sikap saya dan saya nggak pernah minta maaf, maka itu mempengaruhi nanti bagaimana ibu kita juga akhirnya bereaksi yang membuat akhirnya anak-anak kita mendapatkan pelajaran dari apa yang dilakukan orang tuanya kepada orang tuanya atau kepada neneknya. Ini adalah catatan mengapa di dalam Islam itu anak sangat berbekas kepada perlakuan yang dilihat langsung daripada yang diceramahin langsung. Jadi kalau sikap kita pada orang tua kelihatan santun, baik, dan itu rutin kita lakukan, dia akan berbuah kepada jiwa anak. Dibandingkan kita yang sering menceramahi, ayo birrul walidain, tapi di mata anak kita adalah anak-anak yang kadang-kadang menyakiti orang tua kita. Maka tidak ada jalan lain adalah untuk perbaiki adalah bertobat pada Allah. Maka yang kedua, perbaiki hubungan dengan ibu kita karena itu akan membantu kita bisa menjadi orang tua yang amanah buat anak-anak kita. Ya, Allah alam shawab. Baik, Ustaz Bendy, saatnya disampaikan kesimpulan dan juga tutup dengan doa. Silakan. Ustaz. Baik, Bapak Ibu semua, dalam kajian Amazing Parent Sabtu siang ya biasa kita adakan di Ahad sore atau Sabtu sore, ya makanya jamaahnya sedikit lebih sepi ya karena memang ini waktu bagian tidur siang gitu ya. Saya lihat sebagian mungkin yang menutup kamera sedang ada di kamarnya masing-masing di ruang ber-AC. Saya nggak tahu ya karena off cam, jangan-jangan tahu-tahu udah terlelap gitu ya suara dengkurnya yang terdengar. Tapi kita doakan kalaupun tidur tidur yang maslahat, tidur yang akan menguatkan ketika nanti bangun ya. Maka ini nih yang ingin saya sampaikan adalah berkomunikasi itu tidaklah sekedar tentang isi pembicaraan, tapi juga tentang kemampuan skill sesuai dengan objek yang kita lihat. Kalau kita sebagai anak, sebagai ortu, atau sebagai pasangan, kenali model komunikasi apa yang paling tepat buat kita sampaikan. Karena sejatinya ketika kita berkomunikasi dengan cara yang ini sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka insya Allah itu akan berdampak kepada jiwa yang mudah diarahkan, mudah dibawa kepada kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan komunikasi ini akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Mari kita Amin. tutup dan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamin bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam. Ampunilah kami ya Allah. Kami ini banyak dosa ya Allah. Kami sadar kami banyak melakukan maksiat. Karena itu ampunilah kami ya Allah. Kami tidak ingin dosa-dosa kami menghalangi kebaikan untuk kami, menghalangi kebaikan untuk anak-anak kami. Kami sadar kami ini masih melakukan banyak kesalahan kepada pasangan kami, pada anak-anak kami. Maka izinkan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang selalu memperbaiki diri. Ya Allah izinkan kami bisa masuk surga bersama-sama orang kami cintai, bersama pasangan kami, anak-anak kami, bapak ibu dan orang kami sayangi. Ya Allah ya Rahman izinkan kami berdekat-dekat dengan orang soleh selagi di dunia, memiliki teman baik di kalangan ustadz, para habaib dan orang-orang membawa kami kepada kebaikan. Jauhkanlah kami dari lingkungan-lingkungan yang toksik yang menjauhkan kami dari rahmat dan cinta-Mu, menjauhkan kami dari akhirat yang membuat kami tidak bisa menjadi orang yang protes kepada urusan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khan kasih Ustadz Bente Jai Suraman sudah menyampaikan tausiahnya untuk siang hari ini. Silakan Ustadz Bente dilanjutkan kembali kegiatannya. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya, ayah, bunda, dan juga semuanya, keluarga Indonesia. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Untuk informasi Amazing Parents dan juga Majelis Hati, bisa menghubungi admin DKM DT Jakarta di 0813 8000 7729 ataupun juga dapat melalui saya di 0894 kali 87.000. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih dan Zoom Amazing Parents akan kami tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.